namanya Bor. Di tahun 2017 si Bor ini tuh lagi ulang tahun lah. Di malam hari ulang tahunnya Bor ini, buat seru-seruan dan buat ngerayain si ulang tahunnya Bor ini diajak sama teman-temannya buat uji nyali. Nah, Bor ini diajak ke Menara Saidah. Background story-nya tuh sebenarnya Bor ini bisa ngelihat makhluk-makhluk astral gitulah. Nah, udah dia diajak ke sana sama teman-temannya. Buat lo yang nggak tahu, Menara Saidah nih udah sebuah gedung yang kayak udah nggak ditempatin sama orang-orang kantor. Udah lama, gedung lama, gara-gara miring dan segala macem. Dan isunya tuh banyak hantu dan banyak makhluk-makhluk halus lah di sana. Di Cawang ya? Iya betul, makanya si teman-temannya Bor nih ngajak Bor ke sana. Iya. Menara Saidah itu kan udah terkenal angker ya, dan banyak setannya katanya kan. Cuman menurut Bor, ya dia biasa aja pas sudah sampai ke sana gitu loh. Ada banyak, cuman menurut Bor tuh nggak ada yang semenyeramkan itu gitu loh. Nah akhirnya udah kayak gitu, Bor tuh malah nantang balik teman-temannya. Anyway, Bor ini di sana berempat sama 3 teman lainnya. Nah akhirnya Bor nih nantang teman-temannya buat kita uji nyalinya di Buperta aja. Buperta tuh apa, Bi? Buperta tuh bumi perkemahan apa gitu yang ada di Cibubur, tau gak sih lo? Okay. Yang buat tempat-tempat kemah pramuka yang luas banget hutan-hutan gitu. Karena beritanya tuh Buperta ini emang salah satu sarang setan juga gitu loh. Makanya Bor ngajak teman-temannya ke sana. Akhirnya udah mereka ke sana. Terus nyampe lah sekitar jam 2-an. Itu di hari yang sama? Di malam yang sama. Mereka ke sana bawa mobil. Sekitar jam 2-an tuh mereka nyampe sana. Mereka parkir di satu parkiran. Terus mereka tuh mulai nyari ke suatu tempat. Nah, satu tempat ini emang dari awal Bor udah rencanain, yaitu sebuah MCK. Tau MCK nggak lo? Enggak. MCK apa? MCK tuh mandi cuci kakus. Gampangnya kayak WC gitulah. Jadi sering dipakai buat mandi karena kan perkemahan kan. Nah, Bor tuh emang mau nyari si MCK itu yang terkenal angker. MCK itu gede, Bi? Beda-beda sih Muy. Ada yang emang kecil, ada yang gede. Dan di situ banyak banget bervariasi. Ada MCK yang sendirian, ada yang kayak berderet gitulah. Oh iya, kebayang gue. Nah, mereka turun terus mereka nyari MCK-nya yang gue tuh lupa angka MCK-nya berapa, tapi udah pasti emang terkenal angker si MCK ini gitu loh. Akhirnya mereka udah turun dari mobil, terus mereka jalan kaki. Mereka nyari-nyari tuh MCK-nya. Mereka nyari-nyari tuh lama, kayak sekitar 1-2 jam. Itu tuh nggak dapet MCK-nya gitu lah. Ada sih MCK yang kayak gelap gitu, dan nggak ada lampunya, nggak segala macem. Cuman nggak ada apa-apa juga di sana. Terus akhirnya mereka cari-cari lagi sampai kayak mereka tuh udah capek banget. Nah sebelumnya nih, di sepanjang perjalanan itu emang sih Bor yang bisa ngerasa dan bisa ngeliat tuh udah tahu kalau mereka berempat nih dari tadi diikutin. Dari makhluk yang kecil sampai yang gede tuh ikutin mereka. Berarti lebih dari satu ya? Lebih dari satu. Dan kayak ada suara yang sututin, terus dilemparin batu. Ya Bor sih udah biasa yang kayak gitu. Tapi menurut Bor itu tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Karena emang Bor ini penasaran banget sama si MCK ini. Sampai akhirnya mereka udah capek, di satu tempat mereka duduk, udah gak ketemu-temu juga. Terus si Bor bilang, udah gini aja nih, kesini gak dapet apa-apa. Tuh kan. Bor tuh kayak marah sama makhluk-makhluk yang ada di sana gitu loh. Kayak agak-agak nantangin gitu loh, dalam tanda kutip. Karena kayak ya dia udah biasa yang kayak gitu-gitu gitu kan. Terus gak lama, salah satu temennya Bor, dia namanya Vale. Dia tuh mau pipis. Dia bilang, gue mau pipis nih, gitu kan. Terus Bor bilang, sejujurnya kalau lu mau pipis tuh mending lu cari botol, lu pipis di botol aja. Ya udah. Akhirnya si Vale ini nyari-nyari lah botol, either di tempat sampah atau kayak ada orang buang botol sembarangan gitu kan. Dia nyari-nyari jauh dari temennya. Sendiri, Bi? Sendiri. Dia nyari-nyari, tiba-tiba dari jauh si Vale ini teriak, woi gitu, dia manggil teman-temannya. Teman-temannya nyamperin dong. Begitu disamperin, Vale ngeliat jauh dari tempat mereka itu ada satu MCK yang lampunya hidup.
Ah, Oke. Warnanya merah jambu MCK-nya. Oke. Nah, dengan Bor yang bisa ngerasain gitu, dia bilang ke teman-temannya, nah ini nih MCK yang kita cari. Oke. Ya, dari jarak jauh gitu akhirnya mereka ngedeketin MCK ini kan. Mereka ngedeketin pelan-pelan sampai sekitaran 20 meter dari MCK itu. Tiba-tiba mereka ngeliat di pintu MCK-nya ada cewek tingginya 2 meter, Tinggi rambutnya panjang sedada, dan bajunya tuh kotor gitu, kayak baju putih, tapi kelihatan kotor banget, udah lusuh banget gitu loh. Iya. Di situ Bor dan teman-temannya tuh nggak berani deketin, mereka diem di situ. Tapi tiba-tiba si Vale yang tadi nemuin MCK itu, dia jalan pelan-pelan ke MCK-nya sendiri. Anjir. Tiba-tiba. Tiba-tiba dia jalan pelan, terus dipanggilin gak nyaut, dipanggilin dia gak nengok. Dia tetap jalan aja nih Vale ini. Tatapannya juga kosong. Oke. Vale, Vale, dipanggil-panggil gak nyaut. Nah, si Vale ini makin deket sama sosok cewek tinggi ini, sampai akhirnya Bor dan teman-temannya yang mau nyelamatin Vale dong. Kayak ya karena kan Vale kayak gimana ya, dia jalan tapi nggak sadar dia jalan gitu loh, karena dipanggil juga nggak nyaut kan. Akhirnya teman-temannya lari ngedeket, dia nyampe ke Vale, dipegang pundaknya, pegang tangannya, tapi masih nggak nyaut juga. Kayak teman-temannya udah bilang kayak, Vale ayo cabut aja, cabut. Si Vale ini masih nggak ngerespon sama sekali, dia cuma diem doang. Temannya udah narik-narikin, nggak bisa segala macem. Tiba-tiba Vale ini ngangkat tangannya, dia nunjuk ke depan ke arah cewek itu. Dan setelah itu Bor dan teman-temannya nengok ke arah cewek itu. Ternyata di belakang cewek itu ada makhluk gede, tinggi, hitam, lebih tinggi dari cewek yang tadi. Anjing. Matanya merah dan bertaring. Tinggi banget. Berarti ada 2, Bi. Ada 2 di belakang si cewek ini, lebih gede lagi, Muy. Terus ketika tiba-tiba mereka langsung lari cabut, Vale juga langsung ditarik. Bahkan Bor yang Bahkan biasa Bor, aja. bener, Bor yang tadinya biasa aja tuh ngelihat kayak gitu langsung cabut. Vale langsung ditarik, mereka lari selari-larinya jauh dari situ. Mereka teriak-teriak minta tolong segala macem, udah nggak karuan banget deh mereka pokoknya. Terus sampai akhirnya mereka sampai di satu jalan aspal gitu dan ketemu security akhirnya. Terus yaudah mereka bilang lah, ya mereka kesesat segala macem. Terus akhirnya si security ini manggil teman-temannya buat nganterin mereka gitu kan. Oke. Akhirnya mereka dianterin lah dan sampai untungnya ke mobil tempat parkiran mereka. Nah cuman karena Bor juga orangnya penasaran, akhirnya dia nanya ke security-nya, kenapa kok cuman satu MCK itu doang yang lampunya hidup? Iya. Dan ternyata ya security-nya bilang itu sengaja lampunya dihidupin karena emang ada penunggunya. Oh. Malah ada penunggunya malah dihidupin, Bi. Ada penunggunya malah dihidupin. Iya, gue kira Gue kayak. juga gak ngerti tuh Iya. kenapa. Tapi emang itu sengaja dari security-nya. Oke. Dan security-nya bilang emang kejadian kayak gitu tuh sering banget. Oh berarti buat security itu bukan hal yang aneh lagi Iya, ya? Maksudnya udah karena- sering kejadian. Betul. Dan si Satwam ini cerita si hantu itu emang udah cukup terkenal. 2 hantu itu. Si hantu yang cewek Oh, oke. namanya hantu Mumun. Mumun. Namanya Mumun. Dijelasin nggak sama security, Bi? Kenapa namanya Mumun gitu? Nah, gue nggak tahu kalau itu. Cuman itu kayak urban legend juga lah. Kayak emang udah banyak di sana. Cuman gue nggak ngulik banget ceritanya tentang si Mumun ini. Bahkan si security ini pun pernah digangguin sama si hantu Mumun ini. Jadi ceritanya tuh di satu malam dia lagi dapat shift malam, dia jaga di satu pos sendirian di situ. Akhirnya karena ngantuk dia tidur. Dan di tengah dia tidur tuh dia ngerasa kayak ada sesuatu yang ganggu di mukanya dia. Oke. Dia kayak nyingkirin bendanya di muka dia gitu pakai tangannya, kayak apa sih gini gitu kan, agak risih gitu. Terus dia lanjut tidur lagi, ada lagi tuh keganggu lagi mukanya sama si benda ini. Oke. Dia usap-usap lagi mukanya, kayak ganggu banget gitu kan. Terus akhirnya karena risih dia bangun, dia melek. Tiba-tiba di atas kepalanya dia ada si cewek ini melototin Bangsat. dia sambil nunduk dan rambutnya jatuh ke mukanya si Bangsat. satpam ini. Itu berarti rambutnya dong anjing. Betul, Anjing, gue kebayang banget lagi. Astagfirullahaladzim. si hantu Mumun ini.
Anjing. Bahkan si Bu Pertani angkernya udah kayak emang terkenal banget. Bahkan kalau lu cari di internet, Bu Pertani udah terkenal banget sebagai tempat angker yang menjadi sarang setan lah. Itu kalau lu cari tuh banyak banget. Gue nemu satu cerita. Itu tuh kejadiannya dialamin sama anak SMP gitu. Dia lagi pramuka, dia perkemahan di Buperta itu. Terus sekitaran malam lah, nggak malam-malam banget, itu dia habis berkegiatan, dia mandi di MCK. Dia mandi, dia ambil gayung, dia siram-siram badannya, terus dia sabunan, keramasan segala macem. Kalau lu mandi di MCK itu kan kayak ada bak mandinya gitu kan. Nah, pas dia lagi keramasan dan mukanya penuh dengan busa gitu, dia lagi merem gitu, dia nyoba ngambil gayung di bak mandinya. Dan pas dia lagi ngambil tuh, dia tuh megang kayak bukan gayung, tapi dia megang kayak benda ada rambutnya gitu. Terus pas dia nyoba melek, ternyata itu pala cewek. Bangsat. Gak ada badannya, pala doang ngambang di bak mandi itu. Anjing. Nggak sih, kayak gue nggak mau bayangin sih. Ini random sih, tapi gue tuh inget banget. Ternyata waktu gue SMP, gue pernah LDKS di Buperta itu. Di Buperta itu. Lu kayak maju kayak gitu. Dan emang teman gue cerita yang emang bisa lihat kalau misalnya dia pernah ngelihat ada cewek tinggi gede gitu di luar kayak hallnya tempat gue pada tidur. Tapi kan gue nggak pernah nanya itu apa kan. Nah, gue baru ingat mungkin cewek yang temen gue lihat itu si Momon ini. Ya bisa jadi. Dan memang ketika lu mau ke Buperta tuh, lu jangan sampai nyebut nama si Momon tadi karena itu fatal banget. Ngomongin sarang setan kan